Halo, selamat pagi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua, saya melihat masih banyak di antara Bapak Ibu yang berharap atau menginginkan bahwa anak mereka, anak-anak Bapak Ibu menjadi berprestasi di sekolah. Berprestasi dalam hal ini adalah anak-anak akan dipaksa, digenjot untuk mendapatkan juara. Juara satu, juara dua, juara tiga, pokoknya terbaik lah di dalam kelas. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, dari semua anak di sekolah itu adalah kebanyakan ada di posisi rata-rata. Jadi hanya beberapa orang saja yang pasti berprestasi atau predikat atau akademiknya bagus. Nah, padahal sebenarnya jika kita melihat bahwa anak-anak itu memiliki banyak sekali kecerdasan dan di sekolah itu kebanyakan kecerdasan atau fokus prestasi yang ditampilkan itu berfokus pada kecerdasan akademik atau aspek kognitif. Kita akan coba bedah satu persatu kecerdasan-kecerdasan yang luput diperhatikan di sekolah, dan kita sebagai orang tua seharusnya ikut memberikan perhatian terhadap kecerdasan-kecerdasan lain di luar akademik atau pengetahuan ini. Baik, yang pertama adalah terkait kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik itu kecerdasan terkait anak itu kemampuan berbicara. Anak yang punya kemampuan kecerdasan linguistik, dia akan bertanya banyak hal, kemampuan berbicaranya bagus, dia menyampaikan pendapat bagus, suka berbicara. Nah, itu harusnya dikuatkan atau diberikan perhatian khusus ketika anak Bapak Ibu nampak punya ciri-ciri kecerdasan linguistik. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan spasial. Nah, kecerdasan spasial ini terkait dengan kemampuan anak-anak untuk membangun hubungan antara satu benda dengan benda yang lain, suka mengotak-atik sesuatu, suka membongkar pasang sesuatu, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya kecerdasan natural atau alam. Nah, di sini anak-anak akan suka berinteraksi dengan alam, mereka suka keluar kemana-mana, berinteraksi dengan kucing, berbicara dengan binatang-binatang lain, atau suka ke alam, ke tempat, ke alam bebas. Nah, ini adalah ciri seorang anak yang memiliki kecerdasan natural atau alam. Selain itu, ada namanya kecerdasan matematik. Ya, logika matematik. Nah, anak-anak yang seperti ini biasanya dia punya kemampuan yang bagus dalam penalaran, dalam logika, hitung-hitungan, terkait dengan angka-angka. Nah, dan di sekolah, inilah yang masih banyak ditekankan atau diprioritaskan. Ya, berikutnya adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ini terkait dengan hubungan orang per orang. Jadi anak ini akan nampak punya kemampuan yang bagus ketika berkomunikasi, berhadapan, berdiskusi dengan orang lain. Hubungannya dengan orang lain sangat bagus, empatinya sangat bagus. Itu adalah kecerdasan interpersonal. Kemudian ada juga namanya kecerdasan intrapersonal. Anak bisa memahami dirinya dengan baik, potensi, kekuatan, kelemahannya, sehingga anak bisa mengembangkan bagian mana yang harus dikuatkan, bagian mana yang harus ditekankan, karena bisa memahami dirinya dengan baik. Nah, semua kecerdasan-kecerdasan itu sayang sekali belum bisa diakomodir oleh pihak sekolah. Jadi dengan begitu banyaknya anak-anak di sekolah, semua kecerdasan-kecerdasan itu terkadang dalam tanda kutip terabaikan, sehingga peran kita sebagai orang tua untuk ikut memahami, untuk ikut mengamati, untuk ikut meningkatkan apa sih kecerdasan yang dimiliki oleh anak-anak kita dari kecerdasan-kecerdasan yang ada. Sehingga menurut saya kebanyakan anak adalah anak rata-rata dalam kecerdasan atau aspek pengetahuan, tapi anak punya potensi di kecerdasan yang lain. Tugas kita lah yang untuk menemukan, mengenali, dan meningkatkan potensi-potensi itu. Terima kasih.